sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita mencari tahu apa itu pengertian dari sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan pertama mengenai sistem informasi. Sistem informasi ini adalah sebuah serangkaian komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Nah, sistem informasi manajemen itu sendiri atau yang biasa disingkat SIM adalah perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan suatu strategi bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi dalam sistem informasi. Dimensi dalam sistem informasi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu organisasi, yang kedua itu manajemen, dan yang ketiga itu teknologi informasi. Nah, yang pertama, organisasi. Organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi ini memiliki struktur yang terdiri dari tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen. Manajemen mempunyai tugas berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam organisasi. Terus yang ketiga yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan, contohnya perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Bagaimana sih sistem informasi bisa mengubah suatu bisnis? Sistem informasi sangat berperan penting bagi suatu bisnis dikarenakan mulai dari promosi barangnya ataupun dari proses produksi dan proses yang bagian paling terpenting dari kegiatan berbisnis ialah proses penjualan produk ataupun penyediaan jasa. Di dalam mekanismenya, di era yang seperti sekarang ini memerlukan sistem yang sangat efisiensi untuk memperkenalkan ataupun menginformasikan bahwasannya kita memiliki suatu ide ataupun suatu bisnis. Kemudian, tantangan dan peluang di era globalisasi. Tantangan dan peluang di era globalisasi perlu halnya sangat ditakuti, akan tetapi hal tersebut bisa dihadapi dengan cara kita mempersiapkan yang terpenting itu yaitu penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi yang baik dan benar bisa membuat bisnis tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian juga untuk suatu organisasi ataupun perusahaan ataupun badan, baik itu pemerintah ataupun lainnya, baik non keuangan ataupun keuangan dan hal lainnya, itu pastinya tidak pernah terlepas dari kegiatan berbisnis dengan menggunakan sistem informasi. Sistem informasi bisa dijangkau mulai dari usia muda, usia tua, ataupun orang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Hal tersebut dikategorikan sebagai hal yang lumrah di dalam kegiatan berbisnis. Kemudian juga sistem informasi di dalam kegiatan bisnis di era global bisa sangat mempengaruhi suatu negara. Dikatakan bisa sangat mempengaruhi suatu negara dikarenakan era globalisasi merupakan era keterbukaan antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi, proses impor-ekspor ataupun proses kegiatan bisnis bisa dilakukan secara online melalui platform-platform yang telah disediakan. Kemudian juga kemudahan dan keefektifan di dalam penggunaan sistem informasi bisa kita dapat rasakan melalui layanan-layanan yang telah disediakan oleh suatu pemerintahan ataupun suatu badan yang mengelola kegiatan bisnis secara online. Kemudian juga kegiatan bisnis mempunyai peraturan khusus terkait dengan sistem informasi. Ini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Pada bab ini kami akan membahas 7 pembahasan yaitu pengertian, proses, jenis sistem, manfaat, kerugian, kerjasama, dan alat dan teknologi yang digunakan pada kerjasama global. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian, apa itu bisnis elektronik. Bisnis elektronik itu ya
adalah perdagangan elektronik seperti proses pembelian, penjualan, transfer, pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer yang menggunakan jaringan internet. Yang kedua yaitu proses bisnis. Proses bisnis ada 3, yaitu penjualan, akuntansi, dan manufaktur. Pertama, penjualan. Maksud dari penjualan yaitu kita menghasilkan barang, dan setelah kita menghasilkan barang, kita menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Yang kedua yaitu akuntansi. Akuntansi itu ada 3 tahap, yaitu memeriksa persyaratan kredit, kedua menyetujui kredit, dan ketiga mencetak tagihan. Maksudnya di situ kita melihat persyaratan yang untuk kita buat untuk membuat kartu kredit, dan yang kedua yaitu apabila kartu kredit kita telah disetujui, maka kita akan mencetak tagihan, dan di situ terjadi transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu manufaktur. Manufaktur yaitu menyediakan produk dan mengirim produk. Maksud di situ yaitu menyediakan produk, kita menyediakan barang untuk konsumen dan mengirimkan barang ke konsumen. Yang ketiga yaitu sistem. Sistem terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan, penjualan dan pemesanan, hotel, penggajian karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem proses transaksi yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijensi bisnis, adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lainnya dalam suatu proses dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Di dalam sistem ini terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem informasi manajemen, yaitu menyediakan laporan kinerja perusahaan terkini bagi manajer tingkat menengah yang digunakan untuk memantau dan mengontrol organisasi serta memperkirakan kinerja pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu sistem pendukung informasi. Sistem pendukung informasi ini menyediakan laporan kinerja perusahaan terkini bagi manajer tingkat menengah yang digunakan untuk memantau dan mengontrol organisasi serta memperkirakan kinerja pada masa yang akan datang. Yang ketiga itu sistem pendukung eksklusif, membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Di sini selanjutnya adalah manfaat. Ada beberapa manfaat dari bisnis elektronik, yaitu peluang meningkatnya pendapatan dan laba, 2. Kemampuan untuk memperluas jangkauan global, 3. Kemampuan untuk tetap buka selama 7 kali 24 jam, 4. Kemampuan untuk menggunakan sifat interaktif web, yang kelima yaitu kemampuan untuk mendidik, yang keenam yaitu kemampuan untuk menurunkan biaya, dan yang ketujuh adalah kemampuan untuk tumbuh lebih cepat. Selain kelebihan, adapun kerugian dari e-commerce ini. Yang pertama, tidak adanya standar keamanan yang dapat diterima secara universal. Lalu yang kedua, persepsi yang mengatakan e-commerce tidak aman. Yang ketiga, tidak terselesaikannya masalah hukum. Yang keempat, kurangnya bandwidth telekomunikasi. Yang kelima, mahalnya aksesibilitas. Dan yang keenam, kurangnya pembeli dan penjual besar yang penting. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kerjasama global. Yang pertama, penjelasan apa itu mengenai kerjasama global. Kerjasama global adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Terdapat alat dan teknologi untuk kerjasama, diantaranya adalah yang pertama email dan instant messaging atau IM. Yang kedua adalah wiki, yaitu situs web yang menyediakan pengetahuan bahasa pemrograman. Yang ketiga, jejaring sosial. Yang keempat, virtual worlds, yaitu lingkungan 3D yang memiliki karakter dan avatar. Yang kelima, platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang keenam, Google Apps atau Google Sites, Cloud Collaboration Service, yaitu layanan online gratis. Yang ketujuh, Microsoft SharePoint, yaitu platform berbasis browser. Dan yang kedelapan adalah Lotus Notes, yaitu sistem aplikasi kolaborasi yang men-sharing kalender.
Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai bab 2 yaitu bisnis elektronik dan kerjasama global. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan di bab 3 yaitu tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yang akan saya jelaskan yaitu organisasi dan sistem informasi, bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, dan yang terakhir menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, permasalahan di bidang manajemen. Apa yang dimaksud dengan organisasi dan apa itu ciri-ciri organisasi? Organisasi merupakan birokrasi dengan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi yang jelas. Organisasi mengatur spesialis pada hierarki wewenang di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan yang dibatasi oleh peraturan atau prosedur-prosedur tertentu. Organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi. Produk yang dikonsumsi oleh lingkungan untuk pengembalian persediaan input. Ciri-ciri organisasi ada 6. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Yang kedua, politik organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, lingkungan organisasi. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu fitur-fitur organisasi lainnya. Selanjutnya, dampak ekonomi. Yang pertama, teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Yang kedua, TI mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. Yang ketiga, TI membantu perusahaan melakukan kontrak dalam ukuran karena TI dapat mengurangi biaya transaksi. Yang terakhir, TI juga dapat mengurangi biaya manajemen internal. Kemudian dampak bagi struktur dan perilaku organisasi, yaitu teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan mengubah dengan penerapan aplikasi TI yang baru. Kemudian internet dan organisasi. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, dan distribusi informasi. Organisasi bisnis secara cepat menata ulang bisnis utamanya berdasarkan teknologi internet. Kemudian implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru, yaitu yang pertama, lingkungan di mana organisasi berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya politik organisasi. Dan yang terakhir, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Baiklah, saya akan membahas materi bab 4 itu tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Nah, pada bab ini kita akan membicarakan tentang tindakan-tindakan dan dimensi moral yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, etika atau etik itu mengacu pada prinsip-prinsip benar salah apa yang akan dilakukan oleh makhluk sosial atau makhluk moral individu dalam penggunaan sistem informasi. Karena dalam sistem informasi itu makhluk moral atau makhluk sosial harus memilah apa yang benar dan apa yang salah, kayak gitu. Lanjut, isu sosial itu menjadi penting semenjak itu adanya kemunculan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, juga teknologi informasi ini juga itu mendukung perusahaan dalam mengumpulkan, memadukan, mendistribusikan informasi dibanding sebelumnya, karena dia itu ada sistemnya, dia tuh cepat seperti itu. Nah, juga sistem informasi itu memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen. Jadinya konsumennya tuh nggak usah khawatir dengan data-data pribadinya, itu bisa dilindungi oleh sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa dimensi moral di era reformasi. Nah, yang pertama ini adalah hak informasi yang berisikan mengenai privasi dan kebebasan dalam era internet. Nah, apa sih itu privasi? Privasi atau privacy ini adalah klaim individu agar tidak diganggu dan bebas dari pengawasan atau campur tangan pihak lain. Nah, hukum privasi di Amerika dan di Eropa kebanyakan berdasarkan pada FIP atau Fair Information Practice yang pertama kali dicanangkan dalam sebuah laporan tahun 1973
oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal. Nah, apa sih FIP itu? FIP itu adalah serangkaian prinsip yang berpengaruh pada pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Kemudian yang kedua, ada hak kepemilikan atau kepemilikan intelektual. Nah, kepemilikan intelektual ini dipertimbangkan sebagai kekayaan tak berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. TI membuat hak ini sulit untuk dilindungi karena informasi yang terkomputerisasi dapat dikopi dengan mudah atau didistribusikan melalui jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas dan kontrol atau pengendalian. Nah, dalam dimensi moral yang ini berisikan mengenai siapa saja yang dapat atau yang akan bertanggung jawab pada kejahatan individu dan informasi kolektif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.